Pemimpin gila ini ngancem kasih hukuman mati ke para pesepak bolanya kalau mereka kalah di Piala Dunia. Kok bisa ya? Let's we begin the casual story. Karena sekarang udah mau final Piala Dunia, kayaknya nggak afdol deh kalau kita tuh nggak ngebahas Piala Dunia sama sekali. Jujur gue tuh udah sering banget nih ngeliat YouTuber-YouTuber ngebahas tentang skandal-skandal Piala Dunia tahun ini. Mulai dari tuduhan anak emas FIFA untuk Argentina, sampai kejadian-kejadian yang nggak menyenangkan, kayak timnas Iran yang perlu bolak-balik US Meksiko buat bertanding, serta wasit Somalia yang tiba-tiba ditolak visanya. Tapi, skandal-skandal itu udah sering banget dibahas. Sekarang gue pengen ngebahas skandal yang kayaknya jarang banget deh orang bahas, yaitu skandal Piala Dunia dan negara Zaire tahun 1974. Mungkin kalian pernah denger kan kalau pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, pernah pengen ngehukum pemainnya cuma gara-gara mereka tuh kalah di Piala Dunia tahun 2010. Tapi setelah ditelusuri, semua itu ternyata cuma rumor. Dan semua itu hoax. Bahkan FIFA sampai nyebutin kalau itu semua informasi yang salah, informasi yang tidak benar. Tapi ada satu pemimpin yang benar-benar pengen ngeeksekusi pemain-pemainnya cuma gara-gara mereka kalah. Pemimpin itu namanya Mobutu Sese Seko. Dia adalah presiden serta diktator negara Zaire. Mungkin kalian bingung ya, negara Zaire tuh negara apaan sih? Kayak asing gitu di telinga. Tapi ternyata negara itu juga ikut Piala Dunia tahun ini. Bahkan mereka masuk 16 besar. Tapi namanya tuh bukan negara Zaire lagi. Mereka udah ganti nama jadi Democratic Republic of Congo. Ya, negara Kongo yang kalah sama Inggris di 16 besar kemarin. Oke, sebelum kita bahas kejadiannya, kita bahas dulu nih, siapa sih si Mobutu itu? Dan kenapa dia bisa gitu banget, bisa gila banget, sampai punya ide untuk ngehukum pemain-pemainnya cuma gara-gara kalah. Mobutu itu adalah presiden dan juga diktator Zaire dari tahun 1971 hingga tahun 1997. Mobutu tuh punya nama yang panjang banget sebenarnya. Namanya tuh Mobutu Sese Seko Kuku Ngebudua. Inilah pokoknya susah banget namanya. Tapi kalian harus tahu nih arti dari nama itu. Karena arti namanya tuh keren banget. Artinya itu pejuang perkasa yang karena ketangguhannya akan memenangkan satu demi satu penaklukan serta meninggalkan api di jejaknya. Wow, gila banget gak sih? Namanya tuh puitis banget. Tapi sebenarnya itu bukan nama asli dia. Nama asli dia itu sebenarnya gampang. Namanya Joseph. Si Joseph ini, maksudnya Mobutu, dia tuh ganti nama biar kayaknya terkesan patriotik gitu. Biar Afrika banget namanya. Waktu itu, dia jadi presiden Zaire lewat kudeta militer yang dibantu Amerika Serikat pada saat Perang Dingin. Amerika Serikat waktu itu tuh butuh banget orang yang anti komunis kayak si Mobutu ini. Makanya mereka tuh menjalin persahabatan lah antara negara. Oh iya, si Mobutu ini tuh sebenarnya punya visi yang keren banget. Namanya authenticity atau originalitas. Dia tuh pengen ngehapus segala jejak kolonial dan juga mengedepankan originalitas budaya Afrika. Itu adalah salah satu kenapa namanya dia tuh diganti dari Joseph ke Mobutu. Dia juga ngelarang nama-nama yang kesannya tuh kebarat-baratan. Jadi saat itu hampir semua orang Afrika namanya tuh diganti dari yang kayak Johnson atau George. Jadi nama-nama Afrika. Tapi di balik visinya yang terkesan baik, dia itu sebenarnya adalah diktator yang dikenal parah banget. Bahkan, dia pernah ngehukum lawan politiknya di muka umum. Selain itu, dia juga menguasai segala media, baik media radio maupun TV. Semua informasi yang ingin masuk ke masyarakat itu disaring sama si Mobutu. Dan yang gila dan NPD banget, setiap pagi itu ada opening yang nampilin muka dia melayang-layang di atas awan. Mobutu ini juga tipikal diktator yang selalu mau nguntungin dirinya sendiri sama kroni-kroninya doang nih.
Banyak banget proyek negara yang dikasih cuma ke saudara-saudaranya atau kerabat-kerabatnya. Dia juga ngelakuin korupsi yang enggak tanggung-tanggung. Dia itu korupsi 4 hingga 5 miliar US dollar. Dan korupsinya itu setara dengan seluruh utang luar negeri negara Zaire. Gila nggak sih? Berarti kan hampir seluruh uang yang masuk ke negaranya tuh dikorupsi ya sama dia ya. Dan kalian tahu nggak uang ini itu buat apa? Uangnya itu untuk dipakai ngebangun istana yang super megah di tengah hutan. Bukan cuma megah, istananya ini tuh lengkap banget fasilitasnya. Mulai dari bandara, gym, dan segala hal ada deh pokoknya. Nggak cuma itu nih, dia itu juga sering banget nyewa pesawat Concorde. Jadi pesawat Concorde itu adalah pesawat yang waktu itu merupakan pesawat tercepat. Dan nggak semua orang tuh bisa naik pesawat itu. Karena pesawatnya tuh langka banget. Dan nggak semua maskapai ngoperasiin pesawat Concorde. Dan kalian tahu dia gunain pesawat itu buat apa? Dia gunain cuma buat shopping di luar negeri. Oh iya, gue tuh lupa ngejelasin kalau negara Zaire itu bisa banget jadi negara berkembang. Atau bahkan ke negara maju. Karena mereka tuh punya sumber daya alam yang besar banget. Mereka itu salah satu produsen tembaga dan kobalt terbesar di dunia. Selain itu, pertanian mereka juga lumayan oke banget. Walaupun akhirnya banyak yang rusak, karena pengelolaannya tuh serampangan. Mereka tuh ngebet banget pengen ngelakuin nasionalisasi ekonomi. Bahkan, mereka sampai ngusir semua pengusaha luar negeri dan ngasih aset-aset itu ke orang-orang asli sana. Tapi, kayak yang gue sebutin sebelumnya, aset itu cuma dikasih ke kroni-kroninya. Bahkan gak ada ahli yang ngelola aset tersebut. Dan disitulah kehancuran negara Zaire dimulai. Di tahun 1970-an harga tembaga tuh turun pesat. Harganya tuh turun hingga 50%. Negara pun kelimpungan. Akhirnya mereka cuma ngandalin hutang luar negeri yang dikasih sama Amerika Serikat. Mungkin banyak yang mikir ya, kenapa sih Amerika tuh pengen banget ngasih ke Zaire ini? Padahal kan negaranya tuh bangkrut, udah pengen bangkrut. Dan Amerika tuh tahu kalau negara Zaire tuh pengen bangkrut. Jawabannya adalah karena Amerika pengen ngelebarin sayapnya di benua Afrika. Di era ini tuh sebenarnya udah banyak banget masyarakat yang ngerasa resah sama keadaan negaranya. Ekonomi di negara Zaire juga cukup buruk, dan mereka dibayang-bayangi dengan hiperinflasi. Masyarakat pun udah mulai turun demo ke jalan. Tapi, Mobutu tuh berusaha banget buat ngeyakinin kalau negaranya tuh nggak masalah. Negaranya tuh baik-baik aja. Cara Mobutu ngeyakinin masyarakatnya adalah dengan cara klasik. Menurut kepercayaan Romawi kuno, ada dua hal yang harus di-maintain sama pemerintah biar masyarakatnya tuh nggak berontak. Yang pertama, mereka harus tetap kenyang. Dan yang kedua, mereka harus tetap terhibur dengan tontonan-tontonan yang menarik. Maka dari itu, Mobutu tuh mau banget kalau masyarakatnya lupa kalau mereka lagi ada di kondisi krisis. Mobutu ngadain acara festival gede-gedean, bahkan menjadi festival terbesar di Afrika. Nggak cuma festival doang nih, Mobutu juga ngadain pertandingan tinju termahal di dunia, yaitu Muhammad Ali versus George Foreman. Bayangin, udah negaranya mau bangkrut, malah ngadain festival yang notabene tuh mahal banget, malah ngabisin dana, iya nggak sih? Selain ngadain festival serta pertandingan tinju yang mahal banget, si Mobutu tuh juga nggak lupa untuk invest gede-gedean ke tim sepak bolanya. Karena sepak bola itu adalah olahraga terbesar. Karena investasi besar-besaran yang Mobutu lakukan ke timnasnya, timnas Zaire itu akhirnya berkembang sangat pesat. Bahkan, saking pesatnya, timnas yang sering dijuluki The Leopard ini bisa jadi salah satu raja di sepak bola Afrika. Bahkan mereka punya prestasi yang hebat banget, yaitu menangin Piala Afrika di tahun 1974. Pada saat itu, timnas Zaire juga bermain dengan sangat-sangat menghibur. Waktu itu, taktik yang mereka lakukan adalah bermain dengan lincah dan keras. Dengan taktik itu, mereka bahkan berhasil lolos ke Piala Dunia tahun 1974 di Jerman Barat. Prestasi mereka itu adalah momen yang sangat-sangat bersejarah buat negara Zaire. Karena itu adalah pertama kalinya negara Zaire masuk ke Piala Dunia. Bukan hanya sejarah buat Zaire saja, tapi sejarah untuk Sub-Sahara Afrika. Karena Zaire juga menjadi negara Sub-Sahara Afrika yang pertama lolos ke Piala Dunia.
Karena itu jelas Mobutu senang banget. Dia bahkan sampai memperlakukan timnasnya tuh spesial. Anggota timnas pada saat itu bahkan diundang jadi tamu kehormatan di istana kepresidenan. Mereka juga dikasih hadiah yang nggak main-main. Setiap pemain dikasih hadiah yang berupa mobil dan sebuah rumah mewah beserta isinya. Mereka juga dijanjikan bonus uang tunai yang gede banget. Tapi sayangnya, mimpi buruk timnas Zaire dimulai bahkan sebelum mereka menyentuh bola di lapangan. Setibanya mereka di sana, mereka tuh langsung merasa culture shock. Mereka ngeliat kalau Jerman itu sangat berbeda, mulai dari makanan, cuaca, dan segala halnya. Tapi sebenarnya itu bukan masalah utama. Masalah utama mereka adalah uang. Jadi, pejabat yang dikirim untuk mengawal mereka itu ternyata secara diam-diam mencuri semua uang mereka. Mulai dari uang bonus, uang saku, bahkan uang operasional. Pada saat itu pemain tidak menerima sepeser pun uang yang dijanjikan Mobutu. Mental mereka hancur. Mereka jauh dari rumah dan tidak dibayar. Dan yang lebih parah lagi, mereka dipantau 24 jam sama tentara negara Zaire. Hotel mereka tuh dijaga ketat. Dan yang bikin mental mereka tambah parah, yaitu mereka harus melawan tim-tim besar di dunia. Mereka harus menghadapi Skotlandia, Yugoslavia, dan juga sang juara bertahan, yaitu Brazil. Di hotel, para pemain Zaire sempat melakukan protes. Mereka mengecam untuk tidak akan turun ke lapangan jika uang mereka tidak dibayar. Tapi sayang, mereka lupa siapa yang mereka hadapi. Protes itu pun sampai ke telinga Mobutu. Mobutu yang merasa dipermainkan merespon dengan cara yang enggak masuk akal. Timnas Zaire diancam nyawanya. Karena mendengar bahwa nyawa mereka terancam, mereka pun tetap bermain walaupun mental mereka sudah hancur total. Di pertandingan pertama melawan Skotlandia, Zaire sebenarnya bermain tidak terlalu buruk. Mereka kalah 2-0. Untuk ukuran tim debutan Afrika, ini skor yang cukup baik. Apalagi ini adalah kali pertama mereka untuk turun di World Cup. Tetapi sayangnya, kekalahan yang dipadukan dengan uang yang tidak kunjung cair membuat ruang ganti semakin tidak kondusif. Lalu tibalah pertandingan kedua melawan Yugoslavia. Dalam pertandingan ini, timnas Zaire terlihat ogah-ogahan untuk bermain. Sebenarnya mereka melakukan ini sebagai bentuk protes kepada negaranya sendiri. Para pemain Zaire seolah memutuskan untuk membiarkan Yugoslavia membantai mereka. Di menit ke-20, Yugoslavia sudah unggul 3-0. Pelatih Zaire yang berasal dari Yugoslavia sangat malu, sampai mengganti kiper mereka dengan kiper yang tidak pernah dipakai sama sekali. Kiper ini sama sekali tidak memiliki pengalaman match internasional. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah bencana total. Hasil pertandingan berakhir dengan 9-0. Ini adalah salah satu kekalahan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Dan dunia pun mentertawakan mereka. Berita kekalahan 9-0 pun akhirnya sampai ke telinga Mobutu. Karena kekesalannya, dia mengumumkan pengumuman yang sangat mengerikan bagi timnas Zaire. Beberapa hari sebelum pertandingan terakhir di fase grup melawan timnas Brazil, hotel tempat timnas Zaire dikunci rapat-rapat. Pasukan pengawal pribadi Mobutu dan para tentara berseragam lengkap masuk hotel. Mereka mengumpulkan seluruh pemain-pemain dan staf pelatih di sebuah ruangan yang sangat tertutup. Salah satu komandan militer pun maju ke depan dan menyampaikan pesan langsung dari sang diktator. Pesannya sangat singkat, tapi sangat mencekam. Dia berkata bahwa, "Presiden sangat kecewa dengan kalian. Jika di pertandingan melawan Brazil besok kalian kalah 4-0, tidak ada satupun dari kalian yang diizinkan untuk pulang ke rumah dengan keadaan selamat." Mendengar pengumuman itu, pemain Zaire pun langsung panik. Mereka panik karena pada saat itu Brazil merupakan juara bertahan yang sangat-sangat memiliki skuad sempurna. Para pemain Zaire bermain bagaikan orang yang kesetanan. Mereka berlari mengejar setiap bola seolah itu adalah nafas terakhir mereka. Mereka melakukan tackle-tackle keras dan bertahan dengan 11 pemain. Tapi di menit 79 Brazil berhasil unggul 3-0 atas Zaire. Hanya butuh 1 gol lagi dari Brazil untuk mereka menghadapi regu tembak sesampainya mereka di Afrika.
Waktu pun menunjukkan menit ke 85. Sialnya, Brazil mendapatkan hadiah tendangan bebas. Mereka pun membuat pagar betis dengan wajah yang tegang. Tetapi saat pemain Brazil ingin menendang free kick, suatu insiden pun terjadi. Tiba-tiba salah satu pemain Zaire maju menendang bola tanpa alasan yang jelas. Karena kejadian ini, pemain Zaire pun menjadi bahan olok-olokan bagi penonton. Banyak orang dan media yang menghujat pemain tersebut, bahkan menyebutnya sebagai pemain yang terbelakang. Wasit pun langsung memberikan kartu kuning untuk pemain tersebut. Tapi, bagi sang pemain, olok-olokan itu nggak berefek apapun kepada dia. Dia hanya berpikir untuk membuang waktu dan merusak konsentrasi pemain Brazil. Dia sudah tidak peduli terlihat seperti orang bodoh di depan kamera, asalkan dia dan teman-temannya masih bisa hidup. Pertandingan pun berakhir dengan skor 3-0. Ketika skuad timnas Leopard kembali ke Zaire, mereka tidak disambut sebagai pahlawan. Mobutu sangat membenci kegagalan tersebut. Mereka diperlakukan sangat semena-mena. Mereka diusir dari istana. Mobil dan rumah mewah yang dijanjikan pun ditarik lagi. Para pemain hebat yang pernah merajai Afrika tersebut pun banyak yang jatuh miskin. Banyak dari mereka yang menghabiskan sisa hidupnya di jalanan. Tidak ada klub yang ingin menerima mereka karena mereka melakukan hal buruk di World Cup tahun 1974. Terus gimana dengan keadaan sang diktator setelah kejadian ini? Jawabannya, dia mendapatkan balasan yang setimpal. Dia diasingkan setelah masyarakat memaksa untuk dia turun dari kursi presiden. Mobutu pun menghembuskan nafas terakhirnya di tahun 1997 di pengasingannya akibat kanker yang dia derita. Gimana menurut kalian? Apakah hal yang dilakukan Mobutu adalah perlakuan yang sangat buruk? Coba tulis di kolom komentar.